Beliau adalah dosen sekaligus peneliti di Universitas Riau. Dia juga aktif dalam melakukan publikasi seperti buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan IFL dan juga pendidikan. Nah, beliau juga merupakan seorang kolumnis di beberapa media cetak. Nah, selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang memberikan training dan workshop kepada kepala sekolah dan juga guru-guru. Nah, Pak Anto meraih gelar master dan doktornya itu di Monash University Australia dengan beasiswa Australia Development Scholarship. Nah, menarik bukan teman-teman? Nah, untuk itu kita langsung minta. Baik, Pak. Buat Pak Anto kita persilahkan. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya senang bertemu dengan rekan-rekan semua, para pejuang beasiswa ya. Pasti yang hadir hari ini adalah orang-orang spesial ya, menyiapkan waktu untuk bisa berkumpul dan kemudian bersama-sama belajar di sini. Baik, tadi perkenalan sudah disampaikan oleh Mbak Gia. Kita lanjut perkenalannya. Nah, sekarang saya akan berbagi PowerPoint saya. Saya dengan poin pertama ya, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang saya sebut dengan mentalitas seorang scholarship hunter ya, atau pemburu beasiswa gitu. Ini saya mohon maaf karena juga pada saat sama saya jadi host ya, jadi kadang mungkin harus bolak-balik ya, karena ada cukup banyak teman kita yang terdaftar hari ini, lebih 200 orang, tapi yang masih bergabung itu baru sekitar 100-an orang. Jadi mungkin saya akan bolak-balik meng-approve teman-teman yang baru bergabung. Oke, kita mulai dengan perkenalan tambahan ya terkait dengan beasiswa. Saya memang bisa juga katakan diri saya sebagai seorang pemburu beasiswa ya. Karena lahir dari keluarga yang sangat sederhana, untuk tidak mengatakan miskin, tapi punya cita-cita besar. Saya harus berjuang bagaimana bisa mencapai cita-cita saya gitu. Maka kemudian saya berusaha untuk mencari sendiri berbagai macam beasiswa yang tersedia. Dan alhamdulillah kemudian akhirnya saya bisa kuliah, bisa lanjut sekolah dengan beberapa beasiswa ini. Jadi misalnya saya studi master di Monash itu dengan beasiswa ADS yang sekarang dikenal dengan Australia Award Scholarship. Kemudian saya juga pernah menjadi alternate candidate ya untuk beasiswa master British Chevening Award. Kemudian menjadi finalis beasiswa Fulbright Scholarship. Kemudian saya juga lulus sebenarnya tahun 2011 untuk beasiswa PhD melalui Dikti Fulbright Scholarship ke Amerika. Tapi kemudian saya memilih pergi ke Australia ya. Saya balik lagi ke Australia untuk PhD saya karena beberapa alasan gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, ini Monash ya. Monash itu ada di Melbourne. Melbourne adalah salah satu kota yang dikenal, salah satunya julukannya adalah the most livable city in the world. One of the most livable cities in the world. Atau salah satu kota yang paling nyaman dihuni di dunia gitu. Di teman-teman yang bercita-cita kuliah ke Australia, saya pikir Melbourne adalah salah satu kota yang recommended ya, karena beberapa alasan. Ya, termasuk keindahan Sungai Yaranya ya. Kalau Mas Heri sama kami nanti beliau juga akan cerita, kami sama-sama alumni dari Australia, persisnya dari Melbourne, Victoria. Ketika saya sekolah, saya bawa keluarga saya, jadi beberapa beasiswa itu mengizinkan kita bawa keluarga, tapi tentu dengan plus minus ya, positif negatif yang harus kita hitung dari awal gitu. Nanti kita diskusi bagaimana kuliah juga dengan membawa keluarga ini. Tapi saya belum akan banyak bercerita tentang ini, saya akan lebih mengatakan bahwa kuliah keluar negeri itu sangat dimungkinkan kita membawa keluarga sendiri. Baik teman-teman, mengapa kita mengincar beasiswa luar negeri gitu ya? Apakah berarti kemudian perguruan tinggi di dalam negeri kurang bagus ya, atau nggak sebaik yang dari luar negeri gitu ya? Tentu tidak sesederhana itu ya, tapi saya ingin katakan bahwa kuliah ke luar negeri, insya Allah itu akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Ya, dia bisa menjadi poin awal atau starting point untuk merubah kehidupan kita, merubah wawasan kita gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang mengincar ke luar negeri itu juga melihat itu, bahwa minimal kita bisa melihat dunia baru
ya, sehingga kemudian kita lebih banyak teman, ya, lebih banyak pengalaman, sehingga kemudian insya Allah nanti itu menjadi bekal kita untuk maju di masa depan gitu. Nah sekarang kita semua sudah punya keinginan untuk kuliah ke luar negeri. Kemudian pertanyaannya adalah dari mana kita memulai gitu ya. Saya ingin katakan sebelum bicara tentang administratif ya, tentang syarat-syarat, tentang conditional letter, tentang IELTS dan sebagainya itu, saya ingin katakan bahwa awal dari perjuangan ini adalah dari sikap mental ya. Saya sebut dengan mentalitas pemenang gitu. Kenapa saya katakan harus memiliki mentalitas pemenang? Ya, jadi apapun beasiswanya ke luar negeri itu pasti beasiswanya highly kompetitif ya, atau sangat-sangat bersaing gitu. Karena ada ribuan pelamar, kemudian kuotanya terbatas gitu. Nah, tentu kemudian hanya pelamar yang benar-benar berkualitas lah yang akan menang gitu. Jadi sangat kompetitif. Ya, sebagai contoh beasiswa ADS atau sekarang Australia Award itu pelamar setiap tahun itu bisa sampai 4.000 atau 5.000 orang gitu. Sementara kemudian nanti yang lolos itu hanya sekitar 300 sampai 400-an orang. Jadi persaingannya sangat ketat. Nah, kalau sebab itulah untuk bisa memenangkan itu mau tidak mau kita harus memiliki sikap mental pemenang itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki sikap mental pemenang itu, kawan-kawan semua? Saya pikir yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperjelas dulu alasan kita mengapa kita mesti keluar negeri gitu ya. Karena kalau kita bicara kuliah ke luar negeri, ya oke lah misalnya kita lihat teman-teman seperti nyaman, senang ya, tinggal di luar negeri ya, bisa jalan-jalan ke Paris, bisa jalan-jalan misalnya ke Melbourne dan sebagainya, berfoto di tempat-tempat indah dan sebagainya. Tapi ingat kawan-kawan semua, apa yang kita lihat di Facebook atau di media sosial kawan-kawan kita yang keluar di luar negeri itu tidak selalu bermakna indah sebenarnya. Atau tidaklah representatif gambaran dari sebuah perjalanan kuliah di luar negeri. Ya, karena juga pasti nanti akan ada tantangan, ya, akan ada perjuangan yang harus kita lalui gitu. Apalagi misalnya kalau kuliah ke luar negeri harus meninggalkan keluarga gitu. Itu jelas satu keputusan yang berat ya, kuliah di luar negeri, kita pergi, kemudian anak-anak kita tinggal misalnya. Itu keputusan yang berat. Nah, kalau sebab itu dari awal temukan alasan mengapa kita mesti keluar negeri gitu. Ya, karena akan banyak sekali perjuangan-perjuangan yang kita lalui gitu. Nah, kalau saya ingin katakan ya, kalau tadi saya di awal mengatakan juga sudah mengapa harus keluar negeri ya, salah satunya kalau menurut saya adalah filosofi ini ya, filosofi merantau ya. Saya orang Minang ya, di Minang itu ada filosofi begini ya. Karkatau madang dahulu ya, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampung beguna belum. Artinya untuk maju kami itu memang punya filosofi harus merantau sejauh-jauhnya. Karena dengan rantau itu maksudnya kita pergi dari kampung kita akan menemukan banyak pengalaman. Dan saya yakin dengan pengalaman itu nanti akan menjadi modal kita untuk bisa berhasil di dalam hidup gitu ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya teman-teman yang bercita-cita misalnya S3 misalnya, saya pikir mesti diperjelas sekarang alasan untuk S3 itu untuk apa. Ya. Karena kuliah S3 itu adalah satu perjalanan yang panjang. Ya. Perjalanan yang pasti ada jatuh bangunnya di situ gitu. Dan tidak ada kuliah S3 itu yang di bawah 3 tahun, itu rata-rata 3 sampai 4 tahun, kadang-kadang bisa lebih gitu. Maka bayangkan kalau kita kuliah S3 sampai 4 tahun, tapi kemudian kita tidak menikmati prosesnya gitu. Di tengah jalan kita terus-menerus misalnya menyesal, ngapain lah saya kuliah S3 ini misalnya kan. Kenapa saya tidak teruskan aja dulu kerjaan saya, berbisnis, mungkin hari ini saya sudah punya perusahaan ini dan itu gitu. Nah, kalau alasannya nggak kuat, nanti sekali lagi dia akan menjadi alasan kita untuk tidak bisa berjuang gitu. Jadi temukan alasan yang kuat kenapa sekarang akan kuliah ke luar negeri, kenapa harus S2, kenapa harus S3 gitu. Poin saya jangan ikut-ikutan, jangan hanya karena keren-kerenan, ya, karena perjalanannya pasti akan ada jatuh bangunnya. Itu yang pertama. Kemudian jaga ya impian kita, ya, karena pada akhirnya kita harus tahu bahwa semua yang kita lalui di dunia ini sebenarnya berawal dari impian-impian kita ya. Nah, kalau dalam bahasa lain kan impian ini sebenarnya niat ya kan. Ya, karena niat itulah kemudian kita akan melakukan sesuatu, akan konsisten melakukan sesuatu. Jadi everything start with a dream. Kalau dalam bahasa agamanya ya bagi yang muslim itu ada hadis yang mengatakan kan
bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu harus dimulai dengan niat. Niat itu adalah dream, ya, itulah impian. Orang yang impiannya kuat, dia akan memperjuangkan impiannya. Tapi kalau niatnya nggak kuat, kalau impiannya nggak kuat, kalau impiannya nggak dahsyat, pasti dia juga akan rapuh begitu ya. Apapun lah gitu ya. Kalau yang muslim misalnya pergi haji misalnya kan, pergi haji itu is not about money sebenarnya yang paling utama. Haji is more about intention, is more about dream. Kalau kita ingin pergi haji dan kita punya impian untuk naik haji misalnya, maka one day kita akan mencari cara untuk sampai naik haji itu. Ya, tapi ada orang yang misalnya tidak punya niat walaupun uangnya banyak, tapi karena memang dia nggak punya impian untuk pergi gitu ya, dia juga akhirnya nggak pernah sampai gitu. Nah, kalau seperti itu kawan-kawan semua, bangun impian kita dan bangun impian yang dahsyat setinggi-tingginya gitu. Karena itulah yang akan leading kita, akan menjadi sumber energi kita untuk berjuang. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, ya, juga kita mulai atau pakai mindset yang hebat di kepala kita ya. Ya, saya pikir ini kita bagi yang sering melakukan mengikuti latihan-latihan motivasi, bagaimana mindset itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan kita gitu. Mindset itu kan cara kita memandang diri kita. Maka punyailah mindset yang positif ya. Salah satunya insya Allah kalau kita mau, kita akan mendapatkan jalan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini misalnya kan. Oh saya sekarang IELTS-nya Pak baru 4,5, rasa-rasanya nggak mungkin. Kalau dari awal kita udah bilang nggak mungkin, ya kita jadi nggak mungkin gitu. Ya mungkin kita pernah mendengar teori tentang law of attraction ya kan. Bahwa apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Atau kalau bagi yang muslim itu ada hadis qudsi kan, bahwa Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Ya itulah mindset gitu kawan-kawan. Jadi kalau memang ingin sekolah ke luar negeri, maka pastikan kita punya positive thinking dengan diri kita. Ya, bahwa kita bisa insya Allah ya. Tidak ada yang nggak bisa kalau kita mau. Ya kan? Anggap ya kita ini sama memang dengan orang lain. Dan memang kita sama kan. Bedanya kita apa? Yang membedakan orang sukses dengan tidak itu kawan-kawan hanyalah yang berbeda itu hanyalah ini intensitas atau usahanya. Orang-orang sukses itu rata-rata adalah pekerja keras. Ya, kemudian diawali tentu dengan positif mindset tentang dirinya itu. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Sama kan kita. Ya, kita sama punya dua mata, sama dua telinga gitu ya. Kalau orang Indonesia rata-rata sama-sama makan nasi ataupun makan tempe dan sebagainya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Jadi yakini itu. Karena dari sana juga bermula ya keberhasilan itu. Ya. Tapi kalau kita dari awal udah mengatakan nggak mungkin, ya pasti nggak mungkin. Ya kawan-kawan. Ya, sebentar, saya harus bolak-balik seperti yang saya katakan. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya adalah ya, setelah kita punya impian, setelah kita punya niat, kita punya mindset, tentu kemudian juga usaha yang kuat, ya. Ya, if you want something, fight for it. Ya, you want it, then fight for it. Perjuangkan impian itu. Ya, karena ini juga hukum alam ya, bahwa ya insya Allah kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan kadar usaha kita, ya kan. Maka oleh sebab itu kawan-kawan, ya, pastikan usaha yang kuat juga untuk beasiswa ini. Apa di antara usaha yang kuat misalnya? Kita pelajari persyaratan-persyaratan beasiswa. Yang pasti salah satunya misalnya kan orang banyak terkendala dengan nilai bahasa Inggris misalnya kan. Ya, karena misalnya beasiswa LPDP itu mensyaratkan harus punya unconditional offer ya kan. Nah, kalau unconditional offer itu kan minimal harus mensyaratkan IELTS itu 6,5 kan. Nah, perjuangan salah satunya adalah perjuangan untuk menjadi pembelajar IELTS itu, kawan-kawan. Ya, artinya bagaimana kita berjuang, masuk di situ kalau kita bicara perjuangan pasti ada pengorbanan di situ gitu ya. Maka berinvestasilah untuk belajar IELTS misalnya. Ya. Investasi itu bisa dalam bentuk uang, bisa tentu dalam bentuk waktu dan tenaga gitu. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba bisa IELTS kita 7 kalau misalnya belajarnya cuma misalnya sambil-sambilan gitu ya. Ya, belajar misalnya setengah jam, sekali seminggu setengah jam gitu ya, nggak mungkin itu. Karena IELTS itu, kata guru saya waktu di IELTS dulu itu, kalau Anda ingin memperoleh nilai IELTS naik, band skornya itu setengah, misalnya dari 6 ke 6,5, you need like 3 intensive months training. Ya, jadi 3 bulan pelatihan intensif untuk naik setengah band score gitu ya.
Nah, you can imagine berapa banyak waktu yang harus disiapkan kalau misalnya dari 5 ke 6 atau dari 5 ke 6,5 misalnya. Nah, poin saya usaha yang kuat ya, fight for it gitu ya. Memang harus ada harga yang harus dibayar untuk perjuangan itu gitu. Itu yang berikutnya. Kemudian setelah itu juga strategi yang tepat. Nah, nanti Mas Heri akan bicara strategi ini gitu ya. Karena begitu banyak pelamar, nah kita juga harus bermain dengan strategi ini. Nah, salah satu tujuan dari seminar hari ini akan berbagi strategi-strategi yang tepat bagaimana memenangkan beasiswa. Nanti Mas Heri akan sampaikan, nanti juga akan saya tambahkan misalnya dalam tanya jawab gitu ya. Ya, salah satunya strategi yang paling powerful menurut saya itu adalah sekarang berkomunikasi dengan universitas yang kita tuju, usahakan dapat minimal conditional offer atau surat penerimaan bersyarat ya. Walaupun IELTS-nya masih 5, 5,5, tapi minimal ada tanda bukti bahwa kita sudah berusaha. Nah, nanti itu biasa menjadi dokumen yang memperkuat lamaran kita gitu. Mas Heri atau nanti Mbak Nia juga akan membahas itu lebih jauh. Kemudian eksekusi cepat, Bapak-bapak, kawan-kawan, teman-teman semua. Kalau kita tidak punya impian tadi ya, mau sekolah ke luar negeri, kemudian bikin target misalnya tahun 2022 gitu ya. IELTS saya misalnya sekarang masih 5, saya misalnya punya rencana untuk belajar IELTS gitu ya. Do it now gitu ya. Eksekusi secepatnya. Karena pada akhirnya kalau kita dalam konteks impian itu, you got only 2 choices. Do it now or you regret it later gitu. You lakukan sekarang atau kemudian you menyesal gitu. Karena waktu terus berjalan, ya kan? Waktu terus berjalan, usia kita juga terus bertambah, dan kemudian kita undur-undur, ya akhirnya kita nggak dapat gitu. Kalau sebab itu, berlakulah apa yang disarankan oleh banyak orang-orang ahli hikmah ya, salah satunya misalnya kan, ya do what you can do today gitu ya, kemudian don't wait until tomorrow itu gitu. So, do it now. Kemudian menjadi pembelajar yang kuat. Bagaimana salah satu syarat pembelajar yang kuat itu? Yang pertama, dia punya full energi. Kemudian yang tak kalah penting adalah persisten, kawan-kawan. Apa itu persisten? Persisten itulah sikap mental pantang menyerah. Dia terus-menerus melakukan walaupun sedikit gitu ya. Nah, persistensi inilah yang kemudian nanti bisa memenangkan banyak hal. Kita pernah lihat nggak misalnya ada batu keras, batu karang gitu ya di tengah hutan, tapi kemudian terbelah ya atau berlubang minimal batu keras itu. Ternyata setelah kita perhatikan batu yang keras atau karang yang keras itu bisa cekung, bisa berlubang, ternyata hanya gara-gara tetes air. Tapi the question is kapan tetes air bisa memecahkan batu karang yang keras itu? Jawabannya adalah ketika tetes air itu terus menetes setetes demi setetes setiap saat tanpa henti. Dan at the end of the day, it can break the iron, can break the stone, bisa memecahkan batu karang itu. Nah, kira-kira begitu juga kalau kita mau berhasil, kawan-kawan. Persisten. Nilai IELTS kita sekarang masih 4, masih 5, ya, ataupun 4 gitu ya. Terus-menerus belajar, ya, konsisten, persisten, dan insya Allah by the end of the day, insya Allah you will be there. Ya. Kemudian fokus ya. Saya yakin kawan-kawan yang dosen terutama ini, cita-cita sudah ada, rencana sudah ada, peluang juga banyak. Ada beasiswa budi yang kita tahu ya, untuk khusus dosen itu. Beasiswa budi itu luar biasanya, kenapa? Karena dia nggak bisa diganggu oleh orang lain. Karena itu hanya dosen. Beda kalau beasiswa Australia Award, beasiswa Fulbright, Chevening, itu terbuka untuk semua orang kan. Budi is only for dosen. Nah, artinya peluang para dosen untuk kuliah itu sangat besar sebenarnya kawan-kawan yang dosen ini. The problem is dosen is very busy ya. You got lots of projects on campus ya. Ada banyak proyek di kampus. Ada proyek penelitian ini, proyek dengan Pemda dan sebagainya. Nah, kalau mau kuliah, I think you need to set aside ya, put aside the other projects at the moment. Fokus dulu ke sini gitu ya. Ya kan? Jadi fokus on the outcome. Kita mau hasilnya apa? Nah, kalau ada obstacle ya sedikit ada misalnya jatuh bangun di jalannya atau kita harus meninggalkan proyek-proyek kita yang lain sementara nggak apa-apa. Karena kita ingin fokus kebermanfaatan kuliah S3 di masa yang akan datang. Ya, apalagi dosen kan sekarang hampir wajib S3 itu. Memang belum diwajibkan, tapi we are highly recommended
to pursue our PhD as soon as possible, ya kan? You wanna be a professor, it's not going to be happen, it's not going to be possible now, ya kan? Kalau kita nggak punya gelar PhD, ya kan? Karena mensyaratkan untuk seorang profesor itu harus doktor. Jadi kawan-kawan yang dosen, fokus sekolah sekarang dulu, ya kan? Tinggalkan dulu yang lain sementara. Kemudian selalu semangat ya, never give up. Jatuh, ya nggak masalah jatuh, ya. The point is not about you jatuh berapa kali, tapi the most important thing is seberapa kali Anda mampu kembali bangun setelah kejatuhan itu. Belajar sama anak-anak kecil yang belajar berjalan, kawan-kawan. Kita lihat anak-anak kita, ya kan tidak otomatis dia bisa berjalan, ya kan. Proses untuk bisa berjalan, berlari itu pasti ada ratusan kali jatuh bangunnya. Nah, dulu kita waktu anak-anak ketika jatuh, kita bangkit kembali. Nah, sekarang kita kalaupun jatuh, ya kita harus juga mampu bangkit kembali. Jadi misalnya mendaftar beasiswa tertentu, ya gagal sekali. Kemudian ya udah, kayak nggak mungkin gitu, ya udahlah gitu ya, cari yang lain aja gitu. Nah, kalau gitu semangatnya kurang ini, ya kan? Ada teman saya yang pernah dapat beasiswa EDS atau sekarang Australia Award itu setelah pendaftaran kali ke-7. Jadi 6 kali dia gagal, tapi dia keep trying, he never give up, he never gives up gitu ya. Akhirnya by the end of the day, alhamdulillah dia dapat gitu. Terakhir kawan-kawan, tentu sebagai seorang yang beragama, setelah berusaha sedemikian banyak, jangan lupa berdoa. Karena pada akhirnya, sebagai seorang manusia, kita hanya bisa berusaha, ya kan? At the end of the day yang menentukan ya Tuhan, ya Allah yang satu itu gitu ya. Maka pada akhirnya setelah kita berusaha maksimal kawan-kawan, kita pulangkan kepada Allah, kita pulang kepada Tuhan kita. Ya kita bilang, ya Allah, I've tried my best, but if today I lost my hope, please tell me that your plans are better than my dream. Ya mungkin belum sekarang, mungkin nanti atau ada yang lebih baik. Sehingga kemudian kalau kita gagal hari ini, masih mudah-mudahan ada kesempatan di hari depan, atau kita tidak kemudian kecewa dan sebagainya. Baik, saya pikir demikian sebagai pengantar materi kita pagi ini, kawan-kawan semua, sebagai penyemangat, ya sukses untuk semua. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anto. Pagi-pagi weekend ini sudah membakar semangat teman-teman di sini. Semoga teman-teman yang ikut webinar ini langsung bergerak ya. Jadi poin-poin yang diberikan Pak Anto itu tidak hanya sebatas poin-poin, tapi call to action.